Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Kayla Nisa dari kelas 11 IP 1. Pada kesempatan kali ini, aku ingin menjelaskan kembali materi yang sudah dijelaskan Ibu Yulinis kemarin. Materi di sini ada kelompok sosial dan bentuk kesetaraan dalam perbedaan di masyarakat. Masuk ke materi pertama, yaitu kelompok sosial. Kelompok sosial menurut Paul B. Horton adalah kumpulan manusia secara fisik. Sedangkan menurut Sir Jonas Canto, kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Nah, dasar terbentuknya kelompok sosial ini ada 5, yaitu garis keturunan, asal daerah, keyakinan yang sama, kepentingan yang sama, dan geografis yang sama. Kelompok sosial ini bisa dikatakan sebagai kelompok sosial jika memenuhi beberapa ciri diantaranya, yaitu terdiri lebih dari 2 orang, adanya interaksi dan hubungan timbal balik, adanya minat dan kepentingan bersama, dan adanya tujuan yang sama tiap anggota kelompok. Kelompok sosial berdasarkan cara terbentuknya terbagi menjadi 2, yaitu kelompok semu dan kelompok nyata. Kelompok semu ini adalah kelompok sosial yang terbentuk secara spontan, tidak terencana, contohnya itu seperti kerumunan, massa, dan publik. Dan yang kedua, kelompok nyata, yaitu kelompok sosial yang terbentuk secara terencana dan terorganisir. Contohnya adalah kelompok statistik, sosietal, sosial, dan asosiasi. Nah, kalau berdasarkan jarak antar anggota, kelompok sosial dibagi menjadi 2 lagi nih. Yang pertama ada Gemeinschaft dan ada Gesellschaft. Gemeinschaft ini adalah bentuk kehidupan bersama yang murni, bersifat alamiah, dan kekal. Kelompok sosial ini biasa kita sebut sebagai paguyuban. Gemeinschaft ini dibagi menjadi 3, yaitu Gemeinschaft by blood berdasarkan satu darah, Gemeinschaft of place berdasarkan satu daerah, dan Gemeinschaft of mind, yaitu berdasarkan satu ideologi. Dan yang kedua yaitu Gesellschaft. Gesellschaft ini adalah bentuk kehidupan bersama yang terencana. Kelompok sosial ini biasa kita bilang sebagai patembayan. Kalau dilihat dari sudut pandang, itu terbagi menjadi yang pertama in-group atau kelompok sendiri. Nah, in-group ini adalah kelompok sosial yang menjadi tempat individu untuk mengidentifikasikan dirinya. Selanjutnya ada out-group, yaitu kelompok luar. Out-group ini adalah suatu kelompok sosial yang berkebalikan dengan in-group. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi bentuk kesetaraan dalam perbedaan di masyarakat. Nah, dalam pembahasan ini ada 4 hal yang akan kita bahas, yaitu struktur sosial, diferensiasi sosial, stratifikasi sosial, dan mobilitas sosial. Yang pertama yaitu struktur sosial. Struktur sosial ini adalah tatanan dalam kehidupan bermasyarakat yang berinteraksi dan terdapat hubungan timbal balik antara peran dan status. Biar kita bisa lebih paham lagi, kita harus tahu apa itu peran dan status. Peran adalah perilaku yang diharapkan dari status seseorang, dan status adalah posisi atau kedudukan seseorang dalam suatu kelompok sosial. Nah, status ini bisa diperoleh melalui 3 cara, yaitu ascribed status melalui faktor keturunan, achieve status melalui usaha sendiri, dan assign status melalui penghormatan masyarakat. Yang kedua adalah diferensiasi sosial. Nah, diferensi sosial ini adalah pengelompokan masyarakat secara horizontal. Artinya, pengelompokan ini masih memiliki derajat atau kedudukan yang sama. Jadi, ada beberapa faktor yang membedakan mereka, tapi kedudukan mereka tetap sama. Contohnya seperti ras, etnis, agama, klan, gender, dan profesi. Nah, yang ketiga nih ada stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pengelompokan masyarakat secara vertikal. Artinya pengelompokan ini memiliki perbedaan derajat atau kedudukan. Jadi memang ada beberapa faktor yang membedakan dan kedudukan mereka ini terlihat berbeda. Beberapa faktor yang mempengaruhi stratifikasi sosial yaitu kekayaan, kekuasaan, pendidikan, dan keturunan. Stratifikasi sosial ini dibedakan menjadi beberapa sifat, yaitu terbuka, tertutup, dan campuran. Stratifikasi sosial terbuka di sini memungkinkan anggota di tiap lapisan untuk dapat berpindah posisi. Jadi perpindahan kedudukan ini tidak pandang bulu. Contohnya pasti kalian banyak lihat di sekolah atau lingkungan masyarakat. Selanjutnya, stratifikasi sosial tertutup cenderung kaku dan membatasi anggotanya untuk dapat berpindah posisi. Contohnya itu seperti sistem kerajaan. Dan selanjutnya lagi ada stratifikasi sosial campuran, yaitu kombinasi antara stratifikasi sosial tertutup dan stratifikasi sosial terbuka. Contohnya itu seperti seorang yang berkasta brahmana pindah ke tempat di mana kasta tidak digunakan. Nah, di situ posisi dia atau kedudukan dia sama seperti yang lainnya. Terakhir ada mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial seseorang menjadi status sosial lainnya. Mobilitas sosial dibagi menjadi 4, yaitu secara vertikal, horizontal, antargenerasi, dan intragenerasi.
Yang pertama ada mobilitas sosial vertikal, yaitu perpindahan status sosial yang tidak sederajat dengan status sosial sebelumnya. Contohnya itu seperti seorang guru yang naik pangkat menjadi kepala sekolah. Selanjutnya ada mobilitas sosial horizontal, yaitu perpindahan status sosial yang sederajat dengan status sosial sebelumnya. Contohnya itu seperti seorang dokter yang bekerja di Jakarta harus dipindah tugaskan bekerja di Malang. Nah, status dia masih menjadi dokter kan? Selanjutnya, mobilitas sosial antar generasi, yaitu perpindahan kedudukan sosial yang melibatkan perbedaan generasi di dalamnya. Dan yang terakhir, mobilitas sosial intragenerasi, yaitu perpindahan kedudukan sosial yang terjadi pada generasi yang sama dan tidak melibatkan perbedaan generasi di dalamnya. Kira-kira tadi adalah penjelasan ulang materi sosiologi kelas 11 yang dijelaskan oleh Ibu Yulinis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.